Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang sejarah kapal pesiar di dunia. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk subscribe channel kami, bunyikan loncengnya, dan terus dukung kami untuk berkembang. Terima kasih. Kapal pesiar atau cruise ships adalah sebuah kapal yang memiliki fasilitas dan kemewahan ala hotel bintang 5 untuk membawa orang pada sebuah perjalanan liburan wisata dengan mengunjungi tempat-tempat yang menarik di dunia. Tamu kapal pesiar pun bisa menikmati semua fasilitas mewah yang ada di dalamnya selama masa perjalanan wisata ini berlangsung. Jutaan orang telah berwisata dengan kapal pesiar setiap tahunnya. Konsep kapal pesiar berbeda dengan kapal laut atau yang biasa disebut dengan ocean liner, yang merupakan kapal transportasi laut untuk mengangkut orang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lainnya. Akan tetapi, banyak ocean liner yang memiliki kemewahan ala kapal pesiar. Sejarah kapal pesiar dimulai pada tahun 1833 ketika sebuah kapal milik kerajaan dua Sisilia Italia, Francesco I, melakukan pelayaran wisata selama 3 bulan mengunjungi berbagai kota di wilayah Eropa, lengkap dengan semua tradisi kemewahan dan pelayanan kelas atas. Akan tetapi, pelayaran ini hanya diperuntukkan bagi para bangsawan dan aristokrat Eropa, bukan sebagai usaha komersial. Hingga di tahun 1844, sebuah perusahaan pelayaran asal Inggris yaitu P&O menawarkan wisata pelayaran laut menuju Gibraltar, Malta, Athena, Alexandria, hingga Konstantinopel yang dimulai dari Southampton. Pelayaran ini menjadi yang pertama dari jenisnya dan merupakan cikal bakal dari wisata kapal pesiar modern. Hal ini telah mengukuhkan P&O sebagai perusahaan kapal pesiar tertua di dunia. Menjelang abad 19, kapal pesiar mengalami ekspansi yang cepat hingga P&O membangun kapal yang lebih besar dan mewah seperti SS Ravenna yang dibuat pada tahun 1880 dan menjadi kapal pertama dengan superstruktur baja total. Juga SS Valletta di tahun 1889 sebagai kapal pertama yang menggunakan lampu listrik di dalamnya. Konsep pelayaran kapal pesiar pun meluas hingga ke Jerman. Pada tahun 1900, Hamburg America Line meluncurkan kapal Princesa Victoria Louis yang menjadi kapal mewah pertama yang dibuat khusus untuk berpesiar. Hal ini telah mendorong perusahaan-perusahaan kapal penyeberangan transatlantik berkompetisi membuat kapal-kapal mewah untuk jalur pelayarannya. Salah satu yang cukup terkenal pada saat itu adalah Titanic yang tenggelam dalam pelayaran perdananya. Tercatat pada tahun 1906, ada sekitar 7 kapal mewah dari perusahaan pelayaran Eropa seperti The British Inland Line dengan City of Paris, Cunard Line dengan Campania dan Lucania, White Star Line dengan Majestic dan Teutonic, hingga Compagnie General Transatlantic dengan La Lorraine dan La Savoie, yang kesemuanya melayani rute Eropa dan Amerika Utara. Namun, hadirnya penerbangan komersil pada tahun 1960 telah membuat perjalanan antar benua berubah dari kapal laut ke pesawat terbang. Karakteristik kapal laut yang lambat mulai ditinggalkan dan penumpang beralih menuju ke pesawat udara yang lebih efisien. Akhirnya, pada tahun 1986, layanan transatlantik resmi dihentikan
dengan pengecualian Cunard Line yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Inggris untuk tetap beroperasi melayani penumpang yang lebih menyukai perjalanan dengan kapal laut. Cunard Line memelopori pelayaran transatlantik mewah dengan kapal Queen Elizabeth II, menghadirkan pertunjukan ala kabaret di dalamnya sebagai liburan berkelas. Bahkan Ratu Elizabeth II juga meresmikan One Class Cruising, di mana semua penumpang mendapatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang sama di dalam kapal. Sementara itu, kapal pesiar wisata non-transatlantik yang dipelopori oleh P&O terus mengalami perkembangan sejak tahun 60-an. Beberapa perusahaan pelayaran di dunia yang bergerak di bidang pengiriman barang dan angkutan penyeberangan laut seperti Holland America, Costa, Fred Olsen, AIDA mulai bertransformasi menjadi perusahaan kapal pesiar. Di era 70-an, beberapa perusahaan kapal pesiar seperti Princess, Royal Caribbean, NCL, Carnival lahir dan berkembang menjadi pelopor kapal pesiar modern. Hingga saat ini, tercatat ada 323 kapal pesiar beroperasi di seluruh dunia dengan total kapasitas sebanyak 581.200 penumpang. Carnival Corporation menjadi perusahaan joint venture kapal pesiar terbesar di dunia dengan total 98 kapal dari 9 anak perusahaan. Royal Caribbean International berada di urutan kedua dengan total 50 kapal dari 4 anak perusahaan, diikuti oleh Norwegian Cruise Line yang menduduki peringkat ketiga dengan total 28 kapal dari 3 anak perusahaan. 147 kapal lainnya berasal dari perusahaan mandiri yang tidak menginduk pada perusahaan manapun. Dengan perkiraan pasar mencapai 30 miliar US dollar dan lebih dari 20 juta orang telah berwisata dengan kapal pesiar per tahunnya, industri ini telah menjadi bagian utama dalam industri pariwisata dunia. Akan tetapi, badai COVID-19 yang melanda dunia telah menjadi pukulan hebat bagi industri kapal pesiar. Akankah mereka kembali setelah lebih dari setahun lamanya tidak beroperasi? Semoga titik terang dari pandemi ini sudah di depan mata. Persiapan pelayaran pun sudah dilakukan oleh hampir semua perusahaan kapal pesiar. Harapan kami, cepat atau lambat, kapal-kapal indah ini akan segera berlayar kembali menghiasi lautan dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video sang pelaut berikutnya.